selamat datang di podcast Bangun Tidur. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Jesta dan di sini kita ada teman-teman dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Boleh perkenalkan dirinya? Halo semuanya, aku Kayla. Halo semua, aku Sofia. Halo semua, aku Setia. Halo, aku Nazia. Nah, jadi teman-teman inilah yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol seru tentang ulangan pakai aplikasi, solusi, atau bikin pusing. Nah, jadi buat teman-teman sekalian boleh didengerin ya, siapa tahu kita punya pengalaman yang relate sama kalian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, jadi kalau di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, kalian tuh ulangannya emang pakai aplikasi apa sih? Boleh dijelasin? Jadi kalau untuk di sekolah kami SMA 1 Terbanggi Besar itu pakai aplikasi CBT Exam. Nah, di situ tuh aplikasinya kayak kita tinggal masuk kode sama password yang udah disediakan sekolah. Terus kita tinggal pencet-pencet aja sama baca soal, nanti bakal muncul gitu di aplikasinya. Nah, selanjutnya nih, kalau ulangan pakai exam nih, jujur aja nih, kalian ngerasa lebih gampang atau justru malah lebih kesulitan sih dari ketimbang ulangan-ulangan sebelumnya yang pakai kertas? Kalau menurut saya sendiri sih lebih pusing ya, karena kita tuh kan misal waktu ulangannya tuh bisa sampai 1 jam lebih bahkan kadang kan. Nah, itu tuh kita standby di depan HP dan mata kita tuh kayak ngeliatin ke HP terus, dan pastinya itu bikin kita lebih pusing gitu dan susah untuk fokus. Terus juga kayak banyakan yang merasa, teman-teman saya ini ya, banyakan yang merasa kalau pakai HP tuh malah jadi lebih ngantuk gitu loh, karena matanya capek kan. Ya, mungkin itu aja sih pendapat saya. Oke, yang lainnya boleh ditambahkan? Ya, kalau saya sih sebenarnya dimudahkan ya, karena kan tinggal pencet-pencet gitu aja. Terus kalau kita ngitung kertasnya beda lagi kan. Nah, tapi ya itu tadi sisi negatifnya kan, kita kayak gak ngapa-ngapain, duduk diem, tangan kita gak gerak, tinggal pencet-pencet baca, itu kan ngebosenin banget. Ya benar, bikin ngantuk banget. Kayak kita yang harusnya ngisi waktu buat bisa nyaret-nyaret dulu, bisa kayak ya suka-suka kita gitu kan. Tapi karena pakai HP tuh jadi tinggal pencet, skip, dan itu sama sekali kecepetan. Jadi waktu yang disediakan itu cuma kepake dikit banget buat ngerjain. Terus kita ditahan, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar aplikasi dulu gitu kan. Itu sih. Menurut pengalaman saya pribadi, sebelum examnya diupdate itu kan kita masih pakai exam yang jadul ya. Nah, itu tuh kalau misalkan ada notifikasi kayak dari HP-nya gitu, ada SMS dari apa sih itu namanya, entry gitu ya, operator gitu, kita pasti tiba-tiba keluar dari aplikasinya. Gak tahu kenapa tiba-tiba keluar aja gitu. Jadi Jadi itu ngeganggu banget sih. Ngeganggu banget. Terus Kak Kayla ada? Terus juga kita pakai kuota sendiri. ya ini Itu paling paling ya paling walaupun menyusahkan. iya bener banget. Kami berharap dari sekolah tuh bisa buka wifi-nya gitu buat kita semua. Ya. Terus kalau pakai kuota juga kan sinyalnya macet-macet. Semua bahkan macet dikit langsung selesai ujiannya. Jadi Iya. gak bisa dilanjutin. Dan nilainya kita udah dianggap udah nyelesain kelar. ulangan. Iya. Kalau minta ujian ulang nggak dikasih juga. Betul. Padahal itu bukan kesalahan kita. Jadi banyak kesalahan yang sebenarnya dari aplikasinya ya, tapi dampaknya buat kena banget di kitanya. Oke, kalau kita dengar-dengar nih ya dari cerita-cerita teman yang lainnya, itu kebanyakan sisi negatif dari exam ini sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih sisi positif dari aplikasi exam ini buat ulangan kita? Nggak ada sih. Ya, positifnya ya itulah hemat kertas lah. Ya, kita jadi go green guys. Jadi kayak kita kan kalau kertas dari pohon kan. Jadi kita mengurangi penggunaan pohon itu sendiri. Ya Kita mengurangi penggunaan kertas. Jadi pohonnya banyak yang tidak jadi ditebang. Cuman ya minusnya ya itu tadi banyak banget. Betul. Kita menyelamatkan beribu-ribu pohon guys dengan Ya, ulangan exam. dengan mengurangi nilai kita di exam. Jadi kita mengorbankan nilai kita demi keselamatan bumi ini. Iya. Karena percuma kita sukses tapi bumi kita hancur, guys. Wow.
Oke, ada lagi sih kira-kira posisi positifnya? Mungkin dari segi mencontek. Ya dari segi apa lagi ya, hemat biaya juga kan buat sekolah dan buat kedinasan pemerintah itu lebih hemat guys. Karena Tapi mereka nggak tidak mengeluarkan Soal soal kertas yang harus difotokopi sampai beribu-ribu itu. Jadi kayak lebih hemat biaya aja, dan kayaknya udah itu aja sih sisi positifnya. ini kalau pakai kertas kan biasanya sering kesebar gitu kan kertas. Iya, oh iya. Ya, coba. Iya kan kesebar biasanya. Tapi kan emang ada yang beli loh Ji kayak gitu tuh. Iya kan bisa dibeli. Soalnya Soalnya apa kan? Jadi mereka Zaman cuma abang gua ngafalin juga. jawabannya. oh Tapi kan kalau pakai exam ini kan dulu kan ada yang ditukar-tukar gitu ngebaca toh. jawab. Nah selanjutnya aku penasaran nih, kira-kira teman-teman punya nggak sih cerita yang lucu gitu atau mungkin yang bikin panik nih sama ulangan, karena kan pakai aplikasi pasti ada kendala-kendalanya seperti yang kalian tadi jelasin. Mungkin satu-satu boleh dimulai dari Nazia cerita. Kalau dari pengalaman pribadi ya, itu sering banget namanya logout dari aplikasi. Itu kayak pengalaman paling bikin panik sih kan ulangan itu krusial banget kan, Ya. karena kayak itu menentukan nilai kita gitu. Tapi kayak kalau kita logout tuh pasti ada apa ya, kayak nilai kita jadi taruhannya gitu. Nah itu kayak alasannya logout tuh pasti kayak banyak banget, dan ada aja yang mulai dari kuota tiba-tiba habis. Itu aduh pusing banget. Kayak bayangin ya, kayak kita lagi itu kan, itu di luar ekspektasi sih. Kalau kita ngadu ke pengawas juga pasti bilangnya kenapa nggak disiapin ya. Kita juga kan di luar nggak ada prepare gitu loh, kayak tiba-tiba banget habis gitu, terus ya udah nilai kita itu ya Pelajaran apa itu? Ingat nggak? lupa sih, kayaknya agama ya. Berarti kurang kuat doanya. Oke. Udah lanjut boleh. Nah kalau Nazia tadi kan dia nggak bisa banget sih. Enggak masuk jawabannya. Ya nggak bisa masuk jawabannya karena dia tiba-tiba walk out. Kalau saya paket saya habis waktu saya lagi ngerjain. Nah itu tuh waktunya masih kan, jadi kita nggak bisa log out gitu loh. Soalnya kita masih ketahan di aplikasinya, jadi saya nggak bisa log out. Padahal waktunya udah mau habis. Dan waktu itu adalah pelajaran MTK. Saya sudah menghitung dengan susah-susah, tapi jawabannya tidak terkirim gitu ya. Dan waktu itu juga pengawasnya tuh bingung gitu, ini gimana kok nggak bisa log out. Jadi kayak semuanya bingung, terus kita juga bingung gitu. Iya. Jadi kayak aplikasinya tuh masih kurang sempurna lah istilahnya. Pengawas bingung, kita bingung, nonton pun bingung. Nanti enggak bingung lagi bisa. Iya. Udah lanjut boleh. Oke, kalau aku sih ini ya pas nyontek. Jujur aja ya nggak cuma aku, tapi kayak hampir satu ruangan tuh kan nyontek ya. Dan nyontek tuh kayak aku bingung banget. Pengawasnya tuh sebenarnya tahu apa enggak, cuma dibiarin. Itu aku bingung banget karena kan ada temen aku itu dia nyonteknya tuh tukeran HP, kayak HP-nya Wow, parah banget Terus habis sih. itu diambil gitu HP-nya, kayak aku nggak tahu pengawasnya lihat atau enggak, tapi mereka bener-bener HP-nya udah ketukar di situ. Tapi mereka satu kelas. Iya, satu kelas duduk depan belakang gitu loh. Nah terus ada juga yaitu kan layar HP tuh kayak terang gitu ya, terus bisa di zoom. Jadi kalau misalnya nengok-nengok tuh diginiin tuh kelihatan loh. Beda kalau kertas yang isinya kayak banyak, terus harus perhatiin dulu gitu kan buat bisa ngebaca. Jadi ketawa langsung kelihatan gitu kan. Cuma pengawas tuh diem aja ya, aku kurang tahu sih. Mungkin pengawasnya kurang, posisinya agak di belakang atau gimana? Depan belakang semuanya kok. Pengawasnya mungkin pengawasnya mager. Iya. Kertas juga biasanya gitu nggak sih tapi Tapi kalau Mungkin kertas lebih karena kelihatan. karena pakai HP ya. Kalau kertas kan bisa kertasnya ditahan atau kertasnya disobek gitu. Cuma ini kan apa ya, kayak HP terus hasilnya tetap ada loh, kayak ngerti gak sih, misalnya kita udah mau selesai, kita tinggal nyontekin teman kita gitu kan. Iya. Kita selesai gak selesai bakal kekirim. Jadi mungkin pengawasnya kayak ya udahlah, gak bakal bisa gak diterima gitu loh jawabannya. Iya sih, benar juga benar. Mungkin kita berharap dari pengawasnya juga jangan kayak, ada kadang pengawas yang teliti banget sampai kita tidur aja nggak boleh, tapi ada juga pengawas yang nyontek pun nggak dia apain gitu. Jadi mungkin lebih
mungkin harusnya pengawas-pengawas ini ada pelatihannya dulu. Iya. Nggak harus sih, cuman kami berharapnya tiap ulangan tuh Boleh tidur tapi ya nggak nyontek lah pokoknya. ya nggak, maksudnya tetap teliti tapi boleh tidur. ya justru tidur tuh lebih baik daripada kita saling Iya, nyontek. kalau bangun itu malahan potensi contek menconteknya lebih besar guys. Iya. Apalagi kalau udah selesai disuruh nggak boleh tidur mau apa, nggak mungkin diem aja. Justru malah nyontek di situ, kita overthinking sama jawab-jawabannya. Suruh lockout juga nggak boleh kan, kita udah kelar. Tadi tuh permasalahan lockout. Ya, kalau ke mereka semua nggak bisa lockout, nah saya ini nggak bisa login. Iya. Kan pernah itu pas satu hari pas kita ulangan semesteran ya itu. Yang kemarin berarti. Iya, yang kemarin ini. Itu nggak cuma saya doang loh yang nggak bisa login, tapi ada beberapa anak juga yang nggak bisa login. Jadi kita harus nunggu kayak berapa lama ya itu? Cukup lama, jadi makan waktu banget loh. Kita berkurang jadinya waktu untuk ngerjain soal itu. Nggak dikasih keringanan. Nggak dikasih Dan kayak buat tambahan gitu. dari pengawasnya pun nggak bisa apa-apa, operatornya juga nggak bisa apa-apa. Jadi kita nunggu aja tanpa ada kejelasan. Tidak ada usaha yang dapat kita lakukan gitu kalau udah pakai ulangan pakai ini tuh. Oke. Nah, kalau tadi ternyata banyak banget kesulitan dari teman-teman nih ya. Nah, siapa tahu nih guru-guru kita melihat, teman-teman kita juga melihat. Nah, kalian ada nggak sih harapan yang mungkin bisa didengar oleh sekolah tentang ulangan kita yang agak krusial nih buat kita? Kalau saya sih harapan saya balik aja ke kertas ya. Karena itu lebih efisien daripada pakai HP. Kayak kita tadi Kayla kan login itu kepotong banget waktunya. Coba kalau MTK kita ngitung itu kayak waktu 2 jam itu kurang loh. Apalagi ini udah kepotong waktu login yang bisa setengah jam nggak bisa login, itu kan udah kemakan waktu banget. Jadi kayak udahlah mending efisien pakai kertas aja. Itu harapan saya sih. Ya benar banget. Ngikut sih. Sama-sama. Lebih Berarti- jangan terus juga. Lebih Terus seru Pak. kalau emang beneran nggak bisa lagi pakai kertas ya setidaknya Aplikasinya Ya, disempurnakan. ya jadi kayak jangan ada lah masalah sebelum login itu ada gitu, hapuskan aja kayak harus nggak ada gitu. Setidaknya wifi sih. Yes, Ya wifi Harus pakai yang dia tuh lancar gitu loh. Jangan udah ini kan mereka sekolah nih ngandelin perangkat siswa ya, dan perangkat siswa tuh beda-beda, gak ada yang tahu, tapi sekolah tuh maunya sama semua. Itu aneh banget sih. Iya, dan kita juga bukan siswa kaya, jadi kita mengeluarkan uang untuk kuota itu lumayan ya guys. Jadi Bener banget. ya mungkin sediakan wifi yang kenceng. Ya. Apalagi kan sebenarnya anggaran dari kertasnya udah nggak ada, harusnya masih bisa digunakan Alokasikan buat yang untuk- lain. Iya, untuk menunjang keberhasilan aplikasinya gitu. Iya guys. Bukannya kita menuntut aplikasi untuk sempurna, tapi karena ini penting, istilahnya kita belajar tuh ini loh yang membuktikan kita Ini belajar loh hasil tuh. kita belajar. Ya kita kayak udah belajar sampai tengah malam gitu, bahkan sampai nggak tidur guys, cuman buat ulangan doang. Tapi kayak aplikasinya yang kayak gini terus kita jadi gagal ulangan karena aplikasi. Iya. Itu sakit hati banget sih. Ya guys, pengawasnya lebih care lagi. Jadi kalau kita log out itu kan kita nggak ada yang Bantulah tahu. kita buat Iya. login lagi kalau kita udah lockout itu. Iya. Tanggung jawab. Walaupun nyontek itu ditegur tapi perbolehkan kami tidur guys. Ya betul. Nah terus ini kebanyakan tuh kan kalau misalnya soal ulangan pasti ada kesalahan gitu kan, entah kayak kesalahan kunci jawaban atau gimana. Nah gara-gara aplikasi ini guru-guru kayak nggak mau nanggung untuk benerin nilai kita gitu loh. Semisal ada kunci jawaban yang salah, padahal udah jelas banget kunci jawabannya tuh salah dan gurunya tuh juga mengakui itu salah, tapi nggak bisa diapa-apain dan nilai kita akhirnya kepotong gitu. Itu nggak adil banget. Terus ada juga kan soal yang biasanya nggak ada gambarnya Iya, gitu, tapi ada nggak gambar. dibonusin sama mereka. Itu kayak padahal kan itu salah aplikasi yang ngebug gitu gambarnya. Iya. Waktu kita lapor pasti nanti dibilanginnya ya udah ntar bonus, tapi kayaknya nilainya tuh langsung keluar sesuai dari aplikasi gitu. Itu guys harapan-harapan kami untuk penggunaan aplikasi CBT Exam untuk kita ujian ke depannya. Ya,
Semoga kedepannya bisa diperbaiki. Kita tidak menuntut, tapi kami sangat berharap agar aplikasinya lebih baik ke depannya. Apalagi bentar lagi kita mau ulangan kan ini. Iya. Kita puasa, kita lebaran, terus kita masuk ulangan. Dan kalau sampai examnya masih kayak gini, ini jujur sampai kita lulus kayak gini, awas aja sampai UN. Apalagi kalau nanti UN kita tetap pakai exam. Aduh, janganlah UN Ini pakai kayak- kertas aja lah. Ya, ini seperti mimpi buruk kan. Yalah. Tapi kita serahkan kepada sekolah. Ya, semoga sekolah mendengarkan harapan kita ini. Ya, amin. Ternyata luar biasa sekali ya cerita-cerita kita, gokil-gokil banget. Ternyata banyak juga kesulitan, tapi sebenarnya juga ada juga sisi-sisi positifnya. Tapi harapan kami juga banyak agar aplikasi ini lebih disempurnakan lagi. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nimbrung nih pagi-pagi ini, yang di seger-seger gini di bawah pohon, di rumput-rumput yang hijau dengan embun-embun pagi, dengan semangat yang baru di pagi hari ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang nonton sampai habis. Semoga cerita-cerita kita ternyata sesuai nih sama kalian, terus kita nanti bisa demo sama sekolah buat nggak ya, bercanda. Jadi biar sekolah mendengarkan kita, jadi jangan lupa like biar videonya naik, dan komen nih yang banyak tentang exam biar kita terdengar guys lewat tugas sekolah ini. Iya, guys. Dan ya supaya nilai kita juga bagus. Jadi like, comment, kalau di subscribe juga boleh guys. Thank you. Semoga ATS kita besok sukses. Amin. Dan bye bye.